Dalam beberapa dekade terakhir ini, peran perempuan dalam dunia akuntansi telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Kini perempuan tidak hanya berperan sebagai profesional teknis di bidang akuntansi, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis di berbagai sektor. Mereka hadir sebagai partner di firma akuntansi besar, sebagai CFO di perusahaan multinasional, regulator, akademisi, hingga mengambil posisi leadership dalam organisasi profesi akuntansi di tingkat nasional maupun internasional. Kalau kita bicara data, paling tidak 60-70% di global itu akuntan di level profesional junior itu adalah akuntan perempuan. Dan kalau kita bicara di Indonesia, anggota IAI yang perempuan itu ada 45%. Kemudian kalau pengurusnya, artinya yang mengambil posisi leadership di organisasi profesi akuntan ini, IAI, itu 35%. Artinya posisi perempuan itu untuk profesi akuntansi, para akuntan perempuan ini sudah di atas benchmark kalau kita ngambil di berbagai sektor yang 30% itu, untuk profesi akuntan di atas itu. Jadi saya pikir akuntan perempuan di profesi akuntan ini lebih maju beberapa langkah dibandingkan peran perempuan di posisi yang lainnya. Meskipun lebih banyak saat ini perempuan yang menempati posisi di level entry dan menengah, tentunya memang untuk posisi leadership ya di korporasi misalnya relatif masih terbatas ya. Beberapa hambatan misalnya ada yang dikenal sebagai istilahnya glass ceiling ya. Data efek menunjukkan 25% partnernya kantor akuntan atau firma akuntan global itu 25% yang yang wanita, yang perempuan gitu. Jadi tampaknya ada hambatan yang tak terlihat bagaimana akuntan perempuan bisa menembus sampai level pimpinan. Kemudian juga ada cultural bias ya, yang katakanlah seringkali kita dengar, oh akuntan perempuan nggak cocok untuk melakukan pekerjaan audit di lapangan. Yang lainnya adalah peran ganda, karena akuntan perempuan tentunya secara naluriah barangkali ya juga menjadi tulang punggung dari keluarga dalam pengertian bagaimana para akuntan perempuan ini membina keluarganya masing-masing di samping perannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan profesi. Dalam era yang terus berkembang dengan cepat ini, para akuntan perempuan tidak hanya dituntut menguasai kompetensi teknis, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, menguasai teknologi, dan memiliki visi kepemimpinan yang kuat. Bagi perempuan yang berkarir di dunia akuntansi, pengembangan diri menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tapi juga turut memimpin perubahan tersebut. Ya, langkah yang pertama tentu memperkuat fondasi pengetahuan melalui pendidikan dan sertifikasi profesional. Sertifikasi CA, Chartered Accountant, atau sertifikasi lainnya yang diselenggarakan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pengakuan formal atas keahlian teknis dan memperluas peluang karir. Ada strategi yang harus diambil oleh para akuntan perempuan. Yang pertama misalnya membuat personal branding ya, yang cocok. Misalnya akuntan perempuan yang ahli dalam sustainability, dalam IT ya, dan bidang-bidang yang sangat spesifik lainnya, sehingga menampilkan kekuatan dari akuntan perempuan di satu yang sangat spesifik yang menjadi bekal yang sangat kuat untuk maju lebih lanjut. Kemudian yang kedua membangun network, jaringan profesional ya bagi para individu akuntan perempuan ini, sehingga Anda semua dikenal, tadi disebutkan sudah punya profesional personal branding, dan kemudian dikenal oleh jaringan yang Anda bangun gitu ya. Dan juga sekaligus selain kompetensi teknis juga mengembangkan soft skill. Ini yang diperlukan untuk terus berkembang. Dan tentunya di samping secara individu, organisasi profesi seperti AI juga tentunya akan selalu mengembangkan kebijakan yang inklusif ya. Dan juga kami di AI misalnya selalu memberikan kesempatan yang setara pada saat katakanlah ada kegiatan-kegiatan spesifik, task force gitu, yang memberikan kesempatan kepada akuntan perempuan untuk mengambil posisi leadership, menyelesaikan tugas-tugas spesifik tadi ya. Secara nasional kita bisa lihat bahwa perempuan secara umum barangkali sudah mengambil posisi strategis di dalam organisasi yang sedikit banyak bersentuhan dengan profesi akuntan. Sebut saja misalnya Kementerian Keuangan, sebut saja misalnya pimpinan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Semua diisi oleh perempuan berprestasi. Kartini pernah berkata, habis gelap terbitlah terang. Spirit itu saya rasa masih sangat relevan dengan saat ini, bahkan bisa menjadi cermin bagi para perempuan Indonesia, termasuk para Kartini di dunia akuntansi yang terus menyalakan cahaya perubahan dan kemajuan dalam profesi yang kita cintai ini. Saya ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh akuntan perempuan Indonesia. Peran dan kontribusinya memang sangat luar biasa. Saya menyaksikan betul sebagai ketua IAI, melihat peran akuntan perempuan sangat luar biasa. Kalau boleh saya berpesan ya kepada akuntan perempuan Indonesia untuk terus berinovasi. Kemudian juga saya kalau boleh berpesan, keluarga itu bukanlah hambatan ya, tapi merupakan partner bagi akuntan perempuan untuk bisa menjadikan hambatan peran ganda itu justru menjadi peluang untuk bisa lebih hebat lagi berkontribusi dalam pekerjaan-pekerjaan profesi. Jangan lupa melakukan investasi pada diri sendiri, alokasikan waktu untuk terus meningkatkan kemampuan, kompetensi ya, secara teknis maupun kompetensi lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan Anda memasuki level yang lebih tinggi dan menjanjikan lagi.
Dan juga kalau boleh berpesan, dan ini sebetulnya bukan cuma untuk akuntan perempuan, tapi untuk kita semua, bahwa kita sebagai anggota dari organisasi profesi tentunya harus terus menjaga integritas dan menjaga reputasi, karena ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang P2SK yang mewajibkan kita, para penunjang sektor keuangan ini, untuk terus meningkatkan kemampuan, mentaati standar, dan melaksanakan atau mentaati kode etik. Saya Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, mengucapkan selamat Hari Kartini kepada akuntan perempuan Indonesia yang luar biasa.